lebih bagus itu memilih yang mana? Apakah yang tekstualis atau kontekstualis atau Sabtu atau Minggu atau apa? Didasarkan pada keyakinan masing-masing. Yang masalah adalah ketika tidak berpuasa, Bapak. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Semuanya dapat. Itu akhirnya menjadi rahmatan lil alamin, betul kalau begitu. Ramadan itu besok itu dasarnya apa? Atau kalaupun yang lain itu dasarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, hari ini kita mengundang tamu yang istimewa. Beliau adalah dosen ilmu falak di IAIN Ponorogo. Dan setiap tahun ketika menghadapi Lebaran, Ramadan, selalu memutuskan apakah dia menggunakan ru'yah ataupun hisab ataupun kedua-duanya. Ayo kita sapa beliau. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bu Novi ini adalah orang yang ya setiap hari berkecimpung dengan hitung-hitungan menghitung bulan. Sebetulnya yang benar itu kapan sih umat muslim melaksanakan puasa? Karena saya dengar katanya besok, katanya menunggu ru'yah, katanya besok Minggu. Bagaimana Bu Novi? Iya, begini Pak. Puasa itu, memasuki bulan puasa itu didasarkan pada ijtihad ya. Jadi ada pemahaman teks yang tekstualis, ada yang pemahaman kontekstualis. Sehingga mungkin bisa dari situ akhirnya muncul boleh berpuasa besok Sabtu tanggal 2 April 2022 atau tanggal 3 April 2022. Seperti itu Pak. Loh, supaya pemirsa yang tentunya sebagian pengetahuannya itu adalah biasa-biasa saja dan tidak bingung, yang lebih bagus itu memilih yang mana? Apakah yang tekstualis atau kontekstualis atau Sabtu atau Minggu atau yang lainnya? Itu didasarkan pada keyakinan masing-masing. Bila berpendapat atau mengikuti ormas mungkin hari Sabtu, atau juga beberapa mengikuti pemerintah misalnya, itu hari Minggu begitu. Sehingga saya tidak berani memutuskan bagusnya ikut yang mana. Oh tidak, karena ini semua ijtihadiyah ya. Jadi ini adalah masalah ijtihad. Yang masalah adalah ketika tidak berpuasa Bapak. Nah itu yang masalah. Jadi karena Ramadan itu adalah puasa wajib, sehingga kita wajib nih berpuasa. Jadi intinya bahwa mengikuti pendapat yang pakai tekstual atau kontekstual, atau intinya yang ada yang dianut itu kemudian bisa dikatakan benar seperti proses ijtihad itu tadi ya. Kalau benar dapat 2, kalau salah tetap dapat 1 begitu ya. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Semuanya dapat. Asik pemirsa. Jadi Islam itu akhirnya menjadi rahmatan lil alamin, betul kalau begitu. Betul sekali. Tapi sebenarnya kalau ngomong Ramadan itu besok itu dasarnya apa? Atau kalaupun yang lain itu dasarnya bagaimana? Begini Pak, hari Sabtu itu didasarkan pada hisab wujudul hilal. Ya, sehingga hisab ini yang wujudul hilal apa? Definisinya bagaimana penjelasannya? Ini yang kontekstual. Jadi memahami ayat tidak hanya tekstualis tetapi kontekstual. Jadi sumuli ru'yatihi waftiruli ru'yatihi wa innakum ma'alaikum faqdurulahu gitu. Atau fa'akmilul iddata sya'ban salasin begitu ya. Nah, tetapi faqdurulahu atau di dalam ayat yang lain juga mereka menggunakan ayat itu waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Itu mereka memaknai peredaran yang tetap seperti itu, sehingga wujudul hilal ini
asalkan hilal ini sudah di atas ufuk, berapapun kondisinya, mereka akan memulai bulan baru. Begitu. Nah, ketika ada lagi yang lain yang mungkin memahaminya secara tekstualis. Sebentar. Ini kita bicarakan dulu yang Sabtu besok. Hari Sabtu. Intinya yang hari Sabtu konteksnya itu. Jadi hisab. Hisab intinya kontekstual, memahami ayat, kontekstual ayat dan hadis tadi. Selanjutnya bagaimana memahami yang sebenarnya, sehingga ketika ada hitung-hitungan angka dan itu dipastikan di atasnya ufuk, maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa, begitu ya? Iya, ru'yah bil ilmi, begitulah bahasa ininya. Jadi ru'yah bil ilmi, jadi tidak ru'yah itu ada yang melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan teleskop, atau bisa dengan ilmu gitu ya. Melihat tidak hanya, kalau melihat dengan mata kepala langsung atau mata telanjang agak merepotkan karena kondisi cuaca di Indonesia yang seringkali mendung, apalagi akhir-akhir ini ya masih cukup mendung terus, sehingga akan kesulitan kalau melihat hilal. Begitu pendapat mereka. Asik juga ya, ru'yah bil ilmi. Akhirnya kan ilmu pengetahuan itu bermanfaat. Ya. Jadi memanfaatkan potensi ilmu pengetahuan yang tidak hanya misalkan secara tekstual begitu ya. Ya. Tetapi kalau ngomong hal ini, apakah pasti ya? Tapi juga pasti juga ya, karena kalau agak bergeser matahari bisa-bisa terjadi kiamat juga ya. Ya, jadi kalau yang versi ini, yang versi hisab ini atau ru'yah bil ilmi ini lebih pasti, sehingga kalau kita bikin kalender itu mungkin. Selama ini mungkin umat Islam belum punya kalender yang pasti begitu ya. Nah, kalau ini sudah jauh-jauh hari bisa diprediksi, sehingga kapan puasa, kapan hari raya itu bisa jauh-jauh hari disampaikan ke masyarakat luas. Jadi ru'yah bil ilmi ini tidak hanya Ramadan, tetapi bahwa jadwal waktu sholat ataupun jadwal bulan awal yang lain itu sudah terdeteksi, meskipun ya kita seperti orang yang hebat, orang punya pengetahuan betul ya kalau begitu ya, terkait dengan perputaran bumi, bulan, matahari. Itu yang hari Sabtu. Kemudian yang kedua, kalau ngomong yang tekstual, bagaimana Bu Novi? Jadi yang tekstual ini karena sumuli ru'yatihi ini diartikan tekstual, sehingga kita harus melihat secara langsung kondisi hilal itu sendiri, baik itu dengan mata telanjang ataupun dengan teleskop. Nah, dengan mata telanjang ada yang membaginya lagi ru'yah bil fi'li ini ya, ru'yah bil fi'li bahasanya. Bahasanya ru'yah bil fi'li ya. Bil fi'li ya. Ru'yah bil fi'li ini mereka mengamati hilal itu secara langsung. Sehingga dalam kondisi membuat kalender mungkin agak susah. Karena tidak bisa memprediksi jauh-jauh hari. Sehingga kapan nih puasanya? Ya kita nanti sore Pak Agus, kita ada Ru'yatul Hilal dulu gitu. Di Indonesia, beberapa titik di Indonesia sudah diutus oleh Kemenak untuk melakukan Ru'yatul Hilal, sehingga hasil dari Ru'yatul Hilal ini nanti akan dibawa ke sidang isbat, seperti itu. Sehingga nanti malam setelah maghrib mungkin sudah ada hasilnya, mungkin entah di daerah mana di seluruh Indonesia ini yang terlihat hilal. Kalau toh pun tidak terlihat, berarti umur Sya'ban ini digenapkan 30 hari. Sehingga puasanya masih nunggu besok hari Minggu, begitu. Jadi kalau ngomong ru'yah bil tekstual itu namanya bil fi'li, dan selanjutnya hari ini 29 Sya'ban itu beliau akan melaksanakan ru'yah bil fi'li secara langsung dengan mata. Dan kalau tidak kelihatan maka akan disempurnakan ke 30 hari Sya'bannya. Tetapi kalau ngomong apakah ada kriteria dalam hal bil fi'li ini? Maksudnya apakah kemungkinan 1 derajat itu bisa dilihat, atau mungkin 2 atau 3 derajat, bagaimana?
Jadi ru'yah bil fi'li ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini tidak mudah. Saat ini nanti sore itu ketinggian matahari sekitar 2 derajat lebih sekian. Di masa-masa sebelum tahun ini 2 derajat lebih sekian, insya Allah besok bisa berpuasa. Tetapi maaf, pemerintah punya kriteria baru, yaitu Neo Mabims ya, Mabims yang baru gitu ya, Imkanur Ru'yah yang baru, di mana ketentuan hilal bisa mungkin terlihat itu di ketinggian 3 derajat. Yang tahun kemarin ini masih 2 derajat, sehingga ini baru berlaku awal. Dan ini dianut oleh pemerintah, terutama gabungan dari beberapa negara, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, kemudian Indonesia dan Singapura. Ini sudah mempunyai kesepakatan 3 derajat dengan elongasi 6,4. Sehingga ke depan tidak hanya Ramadan, mungkin Dzulhijjah juga akan berbeda lagi, dan tahun-tahun yang ke depan akan kita temui perbedaan itu di Indonesia. Kok kurang ya, mungkin pemirsa ini juga bingung ini. Kok di sini kesepakatan ya? Mengapa kemudian memang produk dari penglihatan, bukan dari kesepakatan 2 derajat menjadi 3 derajat yang mungkin imkanur ru'yah atau mungkin dilihat. Kalau memang 3 derajat nggak dilihat kan tetap tidak boleh seharusnya loh ya. Jadi inilah namanya hasil ijtihad yang kita juga kebetulan beberapa dari negara-negara ini menyepakati seperti itu, walaupun secara astronomis beliau-beliau yang berkecimpung di astronomis ini mengatakan 3 derajat, walaupun kenyataan di lapangan ini karena saya orang lapangan ya, yang kita tahu 5 derajat itu bisa nangkep, bisa ke capture oleh imaging ya, dalam bentuk gambar gitu ya, dalam bentuk foto hilalnya saat terlihat itu minimal itu sekitar 5 derajat kalau bisa terlihat secara imaging gitu ya. Maksudnya mata secara langsung gitu ya? Bukan mata Pak Agus, tetapi teleskop. Teleskop yang kita capture, yang kita foto gitu ya. Ya, yang ketangkep oleh yang kita bisa olah melalui beberapa aplikasi citra hilal seperti itu. Nah, beda lagi dengan mata Pak Agus. Oke. Kalau mata bagaimana ini? Mata ini beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah Jawa Utara ini, Gresik, kemudian Lamongan, ini seringkali mereka bersaksi melihat hilal di ketinggian yang cukup rendah. Ada 2 derajat kurang itu pernah, 2 derajat lebih sedikit, ada yang pernah melaporkan melihat hilal. Kita lihat saja nanti sore, apakah beliau-beliau yang ahli ini, yang mereka terjun juga di daerah Gresik, Condrodipo, dan juga di Tanjung Kodok, Lamongan, apakah mereka melihat hilal di sore ini di ketinggian 2 derajat sekian menit gitu ya. Mayoritas di Jawa Timur ini 2 derajat sekian. Tapi apakah memang di bawah 2 derajat sebelumnya itu Condrodipo ataupun lainnya pernah melihat hilal, dilaporkan oleh ke Kemenak Pusat dan diputuskan menjadi sebuah keputusan? Tidak, belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi intinya pokoknya kalau di bawah 2 derajat relatif tidak terlihat oleh mata atau bil fi'li begitu ya. Iya. Mungkin ini bisa dianalisis pakai politik Pak Agus. Jadi ini analisis politik mungkin lebih menarik Pak Agus ketika dikaitkan apakah ini kaitannya dengan politis atau tidak. Nah, monggo ini ranahnya Pak Agus ini untuk bisa menganalisis lebih jauh, karena apakah nanti saya penasaran juga ketika nanti sore di ketinggian sudah 2 derajat lebih, apakah mereka berani bersumpah untuk melihat hilal? Karena pemerintah punya kriteria baru. Jadi apakah hari ini sebagai hari pertama
menampilkan 3 derajat sebagai keputusan untuk imkanur ru'yah. Seandainya ada orang melihat di bawah 3 derajat sebagaimana hari ini, mungkinkah kemudian diputuskan sebagai keputusan nasional begitu ya? Ya. Oke. Oke. Jadi kalau intinya kalau misalkan nanti tidak kelihatan, maka yang bil fi'li itu akan menyempurnakan puasanya pada besok maksudnya hari Minggu gitu ya, hari Ahad. Bulannya mereka hari Ahad, hari Minggu. Oke. Ya, oke. Kalau berbicara kedua-duanya, apakah kalau ngomong terkait dengan kerukunan hidup beragama yang sementara ini oleh negara dihadirkan, kan sementara ini kan yang dihadirkan antar agama, ini kan internal agama. Apakah hal ini kemudian bisa dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya? Sebenarnya kalau di grassroots ya, di masyarakat kelas bawah ini, perbedaan itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika sudah di atas gitu, kemudian digesek-gesekkan, apalagi sengaja. Karena ini Bu Novi mau ada kegiatan, maka saya lanjutkan terkait dengan hubungannya dengan kerukunan umat beragama, kebijakan negara ya Bu Novi ya. Kerukunan umat beragama, maka saya langsung berkomentar saja. Jadi ketika berbicara kerukunan umat beragama, sebetulnya yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, ini kerukunan internal umat beragama. Di dalam Islam itu memang beragam terkait dengan metode, cara menghasilkan sebuah produk hukum. Dan itu sudah berjalan lama, tidak hanya hari ini saja. Para imam ulama, mujtahid, itu sudah menjalankannya, dan para masyarakat atau namanya umat itu juga menjalankannya, sudah berjalan dengan baik sampai hari ini, relatif bisa melaksanakan kerukunan umat beragama di antara mereka semuanya. Hanya terkadang memang ketika dihubungkan dengan tema-tema taruhlah yang berbau politik dalam tanda kutip, hal itu menjadi lebih serius. Padahal sebetulnya ada sebuah tawaran dari agama, sebagaimana yang disampaikan Bu Novi tadi ya, sebuah produk hukum. Kalau dikerjakan seorang mujtahid dan serius, maka kalau benar hasilnya, seseorang itu mendapatkan pahala 2. Tetapi kalau dia serius beristihad, bukan karena kepentingan, tetapi karena mencari sebuah kebenaran, maka akan dapat satu pahala. Jadi tidak ada yang tidak dapat pahala, semua dapat pahala. Yang bermasalah itu adalah yang mencoba mendiskreditkan yang lain, mengolok-ngolok yang lain, atau bahkan yang tidak melaksanakan puasa karena waduh, hari Sabtu atau hari Minggu akhirnya nggak puasa semuanya. Ini yang masalah, malah yang trouble, maksudnya yang tidak dapat pahala. Pecinta masa depan negeri, jadi dinamika perbedaan ini merupakan hal yang biasa ya, dalam artian kalau berdasarkan pada agama, kullu ro'yin ro'sun. Wah, ini seperti Ustadz kalau ini. Setiap kepala mempunyai sebuah pendapat. Tetapi kalau dihubungkan dengan sosiologis, ini ilmu yang berbeda, sosiologis. Maka setiap orang itu mempunyai perspektif. Perspektif itu cara pandang. Jadi relatif. Setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Nah, kalian menggunakan cara pandang yang seperti apa? Tapi selanjutnya, karena ini adalah keputusan tinggi dihubungkan dengan sebuah ibadah atau agama, maka selanjutnya keputusan itu perlu dihubungkan dengan para pemimpin agama, para mujtahid. Dan di situ orang yang kapasitas keilmuannya di bawah rata-rata, maksudnya yang tidak mempunyai keilmuan tinggi, maka dia harus mengikuti produk imam atau mujtahid ketika memutuskan hal itu. Jadi sebagai mutabik, sebagai pengikut dari sebuah keputusan,
Dan itu tidak salah. Sehingga perspektif tadi akhirnya bisa diketemukan ketika bisa saling menghormati. Ya seperti seseorang lah, seseorang itu kalau melihat sesuatu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atau dari atas, kadang-kadang mempunyai persepsi yang berbeda. Dan di situ ya memang plus minusnya manusia di situ. Sehingga perspektif itu bisa dijadikan satu ketika ada dialog. Tetapi kalau masing-masing percaya, ya akhirnya menjadi teori masing-masing hanya dalam perjalanannya akan diuji. Agama, sosiologis. Sekarang bagaimana yang lain? Kalau yang lain itu ya dihubungkan dengan hukum. Wah, ini hukum. Kalau hukum tentunya ya bagaimana sebuah produk hukum. Kalau kita ngomong ini kan terkait dengan sebuah keputusan hilal, apakah tanggal 1 atau belum. Nah, ini selanjutnya negara mengemasnya dalam sebuah hukum. Hukum dalam artian yang diproduk oleh sebuah lembaga. Pada kesempatan ini yang mendapatkan amanah adalah Kementerian Agama. Tetapi Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri. Beliau bekerja sama dengan berbagai pesantren, berbagai kementerian agama di daerah, berbagai pengadilan agama di daerah. Itu satu kesatuan. Tetapi, dan semuanya selanjutnya akan melaksanakan ru'yah bil fi'li. Selanjutnya di situ ada para hakim yang mau mensumpah. Lah, tapi masalahnya adalah memang tadi yang sebagaimana disampaikan Bu Novi, kalau berbicara dahulu kriteria imkanur ru'yah yang kemungkinan dilihat itu adalah 2 derajat. Pada kesempatan ini imkanur ru'yahnya 5 negara, salah satunya Indonesia, Singapura dan selanjutnya, itu yang mungkin dilihat itu adalah di atas 3 derajat. Hari ini adalah hari pertama, apakah bisa melihat atau tidak. Maksudnya adalah kalau kata Bu Novi tadi, selama ini kalau berbicara di bawah 2 derajat, itu tidak ada sebuah keputusan negara untuk memutuskan apa namanya bahwa ada hilal yang terlihat. Ketika kriteria 2 derajat menjadi 3 derajat, apakah hari ini akan bisa memutuskan? Yang pasti bahwa berbicara hilal hari ini atau nanti sore itu dua lebih tetapi di bawah 3. Dan kalau berbicara kriteria yang terbaru itu nggak mungkin untuk dapat dilihat. Tetapi ya kita tidak tahu, sekali lagi bagaimana negara menghadirkan, memproduk sebuah regulasi yang kemudian kita hubungkan dengan hukum yang itu menjadi keputusan negara nanti. Adapun terkait dengan para umat tentunya boleh memutuskan sebagaimana yang diyakini kebenarannya terkait dengan para mujtahid apakah yang besok yang ru'yah bil ilmi atau kemudian bil fi'li yang mungkin besok, mungkin hari Minggu. Itu hukum. Selanjutnya, kalau berbicara politik, ini tadi kan perbincangannya kita adalah terkait dengan kerukunan ya. Meskipun nanti kita hubungkan dengan perspektif hukum dan agama tadi. Yang keempat adalah tentang politik, hubungannya dengan kerukunan umat beragama. Memang kalau berbicara negara, kesatuan Republik Indonesia, tema yang paling ditampilkan itu adalah heterogenitas. Perbedaan dasar dari masing-masing. Tetapi ketika tampil hadir Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, maka itu yang lebih dipentingkan. Kerukunan antar internal umat beragama, taruhlah yang akan melaksanakan besok ataupun hari Ahad, itu yang ditampilkan adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ya silahkan kalau mau menampilkan besok ataupun lusa. Di sini sebetulnya posisi negara menjadi semacam wadah yang memberikan kesempatan para imam mujtahid menghadirkan produk ijtihadnya. Tidak boleh misalkan negara
bahkan menjadi atau mempunyai keputusan yang seakan-akan membenarkan satu pihak menyalahkan yang lain. Karena ini adalah wilayah atau urusan terkait dengan para imam mujtahid tersebut. Posisinya, posisi negara cukup memberikan pengayoman ke semuanya. Ini hubungannya dengan masalah keyakinan, keagamaan. Jadi, hadirnya negara akan ditunggu oleh masyarakat secara umum. Meskipun pada kesempatan tadi, yang ketiga tadi, akan melaksanakan ru'yah bil fi'li dan selanjutnya membuat keputusan. Keputusan tersebut ya memang seharusnya tidak diwajibkan untuk semuanya, tetapi sebuah pengetahuan yang itu menjadi pendapat dari negara. Jadi kalau seperti itu maka posisi negara menjadi seperti itu loh, orang yang atau sifatnya administratif. Jadi seperti kalau kalian mau menikah, yang menikahkan itu siapa? Gitu. Yang menikahkan itu siapa? Yang menikahkan ya walinya itu orang tua. Posisi KUA itu secara administrasi dicatatkan dalam negara. Tapi sementara ini kadang-kadang orang itu mempunyai salah tangkap terkait dengan posisi KUA naib itu, seakan-akan kalau menikah itu yang menjadi wali yang memproses semuanya itu adalah KUA atau naib itu. Padahal Pak Penghulu maksudnya. Padahal posisi mereka di dalam hal ini adalah sebagai yang mengadministrasikan terkait dengan proses sebuah yang dasar, yaitu pernikahan itu tadi antara laki-laki dan perempuan, pasangan laki-laki dan perempuan yang mengikat janjinya untuk hidup semati. Begitu juga dalam hal tanggal 1 Ramadan. Kok analoginya agak kurang tepat ya. Ya nanti kalau kurang tepat nanti dicarikan yang lebih tepat. Yang pasti posisi kementerian, maksudnya negara, itu adalah memberikan fasilitas kepada para mujtahid, menghadirkan produk ijtihadnya terbaik untuk memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menjalankan berdasarkan keyakinan keagamaannya. Jadi berdasarkan agama, sosiologis, hukum, dan politik, akhirnya apakah besok 1 Ramadan, maksudnya Sabtu, itu adalah 1 Ramadan, atau hari Ahad, kalau hari Sabtu itu adalah 2 April, kalau Ahad itu adalah 3 April, itu bukan sesuatu masalah. Karena semuanya yakin dan menjalani semuanya. Yang bermasalah itu adalah yang selalu ribet, rewel, tarung itu loh. Biasanya yang tarung-tarung itu biasanya orang yang tidak mempunyai kepedulian serius terkait dengan produk agama ini tadi, produk hukum agama ini. Atau bahkan mereka yang tidak melaksanakan puasa, tetapi seakan-akan menjadi ribet dengan produk itu semuanya. Semoga bermanfaat. Ayo kita kembalikan Bu Novi. Bu Novi silahkan memberikan closing statement-nya untuk ini. Bu Novi ada closing statement-nya? Oke. Jadi begini, menurut saya mau puasa besok atau puasa lusa tidak ada masalah, semua punya dasar masing-masing, semua punya keyakinan masing-masing, sehingga jangan ragu, jangan bimbang. Mau ikut Sabtu monggo, pahalanya lebih banyak. Mau ikut Minggu juga silahkan, mau yang akhir saja jadi puasanya lebih sedikit, atau ada masalah yang lain monggo. Yang penting kita harus berniat berpuasa di bulan Ramadan 1443 ini dengan lebih baik, dengan niat semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Itulah pemirsa Bu Novi yang sudah membedah ru'yah bil ilmi, ru'yah bil fi'li. Semua ada pilihan, semua benar, dapat 2 atau 1. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.
Makasih. Terima kasih.